di sini penuh makna. Di Akmala Sabila cinta tercipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Mencari Ridho Ilahi Kabupaten Cirebon mengaji 30 hari bersama SMA IT Akmala Sabila dan Bank BJB Cabang Sumber. Hari ini kita sampai di episode 3 nih Sobat Akmala. Tema untuk hari ini yaitu bahaya puasa kerupuk, kenyang tapi kosong. Merujuk surat Al-Ghoshiyah ayat 3 dan 4. Nah, langsung saja untuk pembuka perenungan kita hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari surat Al-Ghoshiyah ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Masya Allah, lantunan ayat yang begitu indah dan sangat menyentuh hati. Semoga setiap huruf yang dibacakan menjadi saksi untuk kita semua. Baik Sobat Akmala, mari langsung saja kita dengarkan kandungan dari ayat yang sudah dibacakan oleh siswi kita. Kepada Ustadz Habib, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin ya, para pemirsa yang ada di rumah yang sebentar lagi kita berbuka puasa ya. Dan anak-anakku semua di studio ya, para siswa kelas 10 yang insya Allah Allah muliakan, dan Ustazah Dian Musyarofa SPD ya, terima kasih atas waktunya. Kita sudah kembali ke episode 3 ini ya, kita berharap semoga Allah memberikan nikmatnya, kebahagiaannya buat kita semua pada hari ini ya.
anak-anakku semua, para pemirsa, Umi Abi, dan tentunya ya para ustadz ustazah. Pada episode 3 ini tadi telah dibacakan surat Al-Ghasyiyah, di mana ayat ketiga dan keempat ini memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Merujuk pada tema kita pada sore hari ini ya puasa ya, itu bahaya puasa kerupuk ya. Puasa kerupuk itu bahaya. Kenyang tapi kosong ya. Apa yang dalam benak kita, apa yang ada di dalam benak kita ketika kita mengenal istilah kerupuk. Kerupuk itu sebuah makanan ya kakak-kakak ya. Kerupuk itu makanan yang sangat gurih, renyah ya. Dan juga kalau kita makannya satu bungkus pasti kenyang ya. Kerupuk itu renyah ya. Kalau bahasa Sundanya hampang ya. Tapi ya, renyah tapi kosong ya. Karena hampang itu karena enteng ya. Nah, ibaratkan ibadah Ramadan ya, kita di hari ketiga ini ya, mumpung masih baru nih ya, jadi supaya puasa kita itu ada isinya ya, tidak enteng, tidak hampang seperti kerupuk yang renyah ya. Kata baginda Nabi, banyak orang yang puasa ya menahan lapar dan dahaga, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini kenapa ini? Jadi seperti kerupuk ya, bahaya banget kalau kita puasanya seperti kerupuk ya. Jadi untuk itu maka berpedoman pada ayat Al-Quran yang dibacakan oleh kakak-kakak semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amilatun nasibah taslan naron hamiyah. Nah, ayat 3 ke 4 ini menjelaskan bahwasannya ya, kita itu hidup di dunia itu harus ya berusaha untuk beramal, berbuat kebaikan, sehingga kita itu terhindar dari api neraka. Nah, ada hal-hal yang bisa menyebabkan kita itu ya membuat kita terlena dengan kehidupan ke dunia ya. Nah, maka dari itu ya pada sore hari ini mudah-mudahan nih puasa kita ini sambil melatih ya. Apa sih yang bisa menjerumuskan kita ke api neraka itu? Ya, kita meninggalkan amal kebaikan, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang negatif. Contohnya nih, ada 2 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah ya, manusia-manusia yang tidak bisa menjaga emosinya. Wah, ini berbahaya sekali ini. Menjaga emosi itu sangat penting. Di antara kita sedang berpuasa, yang paling susah itu menjaga amarah ya. Kata baginda Nabi, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka engkau masuk surga. Banyak di antara kita tuh karena kita haus, lapar, akhirnya emosi kita itu menggebu-gebu ya, mudah marah. Ya, makanya puasa ini mengendalikan kita agar kita tidak mudah emosi. Harus berpikir jernih. Ya. Yang kedua, ya ini juga mengurangi puasa kita. Ya. Gibah. Gibah itu apa? Sering ngomongin orang lain. Ya, karena waktu kita puasa ini panjang ya, apalagi para siswa yang ada di rumah, yang masih berlibur mungkin ya, anak-anak SD ini ya. Nah, gibah itu tidak hanya gibah langsung, ada gibah juga melalui media sosial. Jari kita diketik untuk ngomongin teman-teman kita ya. Nah, ini harus kita hindarkan, harus kita jauhkan. Maka supaya puasa kita tidak menjadi puasa kerupuk ya, ada 2 hal juga yang harus kita pahami. Yang pertama, solusinya adalah perbanyak tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, sehingga ketika banyak membaca Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan ya emosi kita ya kita bisa mengendalikan, karena Allah memberikan hidayahnya melalui Al-Quran itu menjaga hati kita agar tidak banyak berbicara yang kasar, emosional. Dan baca Al-Quran itu juga bisa menghindari kita dari perbuatan-perbuatan gibah yang sangat membahayakan ya. Dan yang kedua tentunya agar puasa kita ya ini tidak menjadi puasa kerupuk, gunakan kegiatan-kegiatan positif selama bulan puasa. Alhamdulillah kita di pondok pesantren ya hari ini ya, anak-anak SMA IT Akmal Sabila dan teman-teman semua yang mungkin sekarang sedang berada di SD ya ataupun di SMP ya, yang ikut pesantren kilat, yang ikut kegiatan karantina tahfiz. Nah, ini kan kegiatan positif. Yang kedua ini kegiatan positif. Isi kegiatan-kegiatan positif di sekolah maupun di madrasah atau dimanapun. Tidak hanya membaca Al-Quran, kegiatan positif itu banyak sekali. Dengan kita membaca
buku pengetahuan, kita berkumpul dengan orang-orang soleh ya, berdiskusi ilmiah, atau kita mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lain seperti membantu orang tua menyiapkan takjil nih, para anak-anakku semua yang ada di rumah, siswa SD juga ya. Kegiatan positif ini mengurangi kegiatan-kegiatan gibah atau aktivitas gibah ataupun membicarakan orang lain atau emosi. Ketika energi kita dikeluarkan untuk kegiatan positif, insya Allah ya kegiatan-kegiatan negatif seperti menggibah dan emosi kita bisa kendalikan. Nah, inilah makna kita pada hari ini ya. Intinya ya, amilatun nasibah, beramallah yang keras, yang sungguh-sungguh. Apalagi bulan Ramadan harus beramal yang baik di dunia supaya kita terhindar dari api neraka. Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Habib atas penjelasannya untuk surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Baik sahabat Akmalah, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Izin bertanya Ustadz, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ada orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali dahaga dan lapar. Kira-kira apa yang menyebabkan puasa seseorang menjadi kosong dari nilai dan pahalanya? Masya Allah, subhanallah ya, pertanyaannya luar biasa sekali, keren ya. Jadi memang betul ya, pada hari ini mungkin kita rasakan bersama banyak orang yang mungkin berpuasa, tapi puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga. Karena itu ya, yang pertama aktivitas hari-harinya diisi bukan kegiatan yang bermanfaat. Mungkin hanya tidur ya, main game ya, bahkan yang lebih parah lagi ya melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang dosa itu. Apa itu dosa itu? Ya tadi yang saya sampaikan, menggibah, membicarakan orang lain, ya bermain medsos hanya untuk membuat status-status negatif, bahkan ya membuat medsos untuk memberikan hoax ya. Nah ini kan kegiatan yang dilakukan selama berbulan puasa ini, melaksanakan ibadah puasa ini hanya dilakukan yang negatif-negatifnya saja. Dari pagi, coba bayangkan kakak, dari pagi sampai sore ya kegiatannya hanya tidur main game ya, sampai buka puasa. Nah, sholatnya kadang bablas juga, sholatnya terlambat juga. Nah ini berleha-leha dalam berpuasa juga ya, ini juga mengurangi pahala ibadah puasa kita ya. Maka ya untuk menghindari itu semua ya, kakak-kakak ya, perbanyaklah tadarus Al-Quran. Dan juga insya Allah di Akmalah Sabila nih ya, kita dari mulai tingkat RA, SD, SMP, SMA, banyak kegiatan-kegiatan positif yang memberikan makna ya, tentunya kegiatan amal kebaikan selama bulan suci Ramadan ya. Nah Sobat Akmalah, nggak kerasa nih kita sudah berada di penghujung acara. Dari ayat yang sudah kita dengarkan hari ini dan penjelasan kandungan dari Ustadz Habib, semoga puasa kita bukan hanya puasa kerupuk yang hanya kosong, tidak ada pahala, yang hanya menahan lapar dan dahaga. Mari kita jadikan puasa ini sebagai momentum memperbaiki kualitas, bukan sekedar memperbanyak kuantitas. Seperti yang sudah Ustadz Habib sampaikan tadi ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.